Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam terus berkembang ke berbagai wilayah Arab dan bahkan keluar Arab. Kekuasaan kaum muslimin semakin luas. Di saat itu pula, berbagai persekongkolan muncul, terutama dari kaum Yahudi. Adalah Abdullah bin Saba, tokoh Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Ia mendapatkan celah kesempatan untuk melaksanakan rencananya memperkeruh suasana kedamaian pada kaum muslimin. Juga turut menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Pada masa Utsman, muncul propaganda dan konspirasi dari Yahudi, membisikkan kepada sebagian kaum muslim bahwa Ali merupakan orang yang sah menduduki khalifah. Maka muncullah orang-orang yang mengatakan bahwa Ali dan kedua putranya, Hasan dan Husain, serta keturunan Husain radhiyallahu anhu adalah orang yang lebih berhak memegang kekhalifahan Islam daripada yang lain. Kekhalifahan adalah hak mereka berdua. Propaganda ini menemukan tanah yang sangat subur di Al-Madain, ibu kota Imperium Persia. Terlebih bahwa Husain telah menikahi putri Kaisar Persia, Yazdajir, yang singgasananya dihancurkan oleh pasukan Islam yang telah menang. Hal inilah yang barangkali merupakan sebab terpusatnya para imam Syiah sejak imam keempat pada keturunan Husain dan disingkirkannya keturunan Hasan. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali, yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi. Selama 23 tahun masa kenabian, telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok semacam kaum Syiah, di antaranya para sahabat Nabi. Akar permasalahan umat Islam termasuk munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu muncullah pendapat bahwa kaum Ansorlah yang paling layak menjadi pengganti Rasul. Lalu menyodorkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin. Di waktu yang sama, Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketiganya berangkat ke pertemuan kaum Ansor. Di hadapan kaum Ansor, Abu Bakar berpidato tentang keistimewaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antaranya, bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansor. Sesudah perdebatan persoalan pemimpin itu terjadi, kemudian secara aklamasi, kedua belah pihak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, hilanglah perselisihan paham dan umat Islam kembali bersatu. Permasalahan kemudian muncul kembali saat pembaiatan sidang khalifah berlangsung. Saat itulah, Sayyidina Ali tidak turut hadir dalam sidang tersebut. Setelah mendengar pembaiatan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib. Timbullah pendapat bahwa yang berhak memegang kekhalifahan adalah keluarga Nabi, dan Ali lah yang paling pantas, karena ia adalah menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling besar jihadnya,
paling banyak ilmunya dan keluarganya adalah seutama-utama keluarga Arab. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Banyak daerah yang bisa dikuasai pada masa Umar. Setelah berakhirnya kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, lalu estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka di saat itulah muncul ketidakpuasan atas kepemimpinan Utsman sehingga Utsman akhirnya terbunuh. Setelah wafatnya ketiga khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan, akhirnya Sayyidina Ali pun dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Namun, saat itulah berkecamuk perang Jamal disebabkan ketidaksetujuannya beberapa sahabat Nabi, diantaranya sahabat Zubair dan Tolha. Dengan persetujuan Aisyah, akhirnya kedua pasukan ini bertempur, dan pertempuran pun hampir dimenangkan oleh pasukan Ali. Untuk mendamaikan kedua pasukan di antara Aisyah dan Ali, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas tebing yang tinggi sebagai tanda menyerah dan permintaan perdamaian. Namun, permintaan damai pun tidak digubris. Beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan damai tersebut. Maka saat itulah dikenal dengan peristiwa tahkim, yaitu munculnya faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut diantaranya yaitu kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak pada Ali dan kerabatnya dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya yang berhak menjadi khalifah. Kemudian kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim itu menyalahi prinsip agama. Dan yang ketiga, kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Sahabat tunggu, kelompok Syiah di atas mula-mula merupakan orang-orang yang mengagumi Sayyidina Ali sebagai pribadi dan kedudukan istimewa di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia mempunyai pengaruh yang besar dan muncullah rasa cinta sebagian kaum muslimin kepadanya. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat keliru besar bagi kaum Syiah yang fanatis menganggap bahwa sahabat-sahabat yang sangat mencintai Ali, mereka mendoktrin bahkan menghukumi kafir para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Tolha, Zubair, dan lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait dengan masalah-masalah mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebagian dari mereka bersikap ekstrim, sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebagian pengikut Syiah lainnya bersikap moderat, sehingga hampir-hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.